Nah itu penipuannya kalau dari KTP itu kan tulisannya. Pokoknya hubungan cinta dan hubungan seks itu bukan penipuan, tahu Pak? Mau bisa balik dibilangin. kalau mau sendiri bisa ngelaporin dari sisi mana? Dari segi penipuan karena sudah bobo itu bukan penipuan, hanya bisa dilaporin mungkin adalah kan kalau untuk nikah kan tidak perlu surat nikah, tidak ada yang dipalsukan, ya. Yang perlu dicek adalah Inara mengaku baru tahu, tapi kan dia sudah jadi ambasadornya sejak Januari 2025. Masa dia nggak tahu bahwa bosnya yang di mana sebagai ambasador tidak punya istri? Berarti kalau Insanul ini bisa dimasukkan dalam penjara dalam kasus apa nih? Siapa? Insanul ini, suaminya ini bisa masuk. Kalau Inara untuk penipuan nggak bisa. Kalau suaminya? Hah? Kalau untuk suaminya Mawa ini kan dia membohongi. Untuk siapa? Suaminya Mawa, Insanul ini, Ya, yang laki-laki ini. Belum ada karena mereka kan tidak kawin kalau mereka kawin negara berarti kan dibikin surat bahwa dia masih single. Ini kan tidak ada. Oh, ya. Kawin siri itu kan tidak perlu surat pernyataan masih bujangan. Jadi saya melihat belum ada. Gue lihat cuma 15 detikan kayaknya kurang lebih, dan posisinya itu wajahnya aku nggak terlalu kelihatan karena CCTV kan jauh ya, dan ya belum vulgar. Saya tidak melihat CCTV ada yang saya jadikan barang bukti ya. Saya tidak melihat CCTV itu gitu. Mereka bilang itu dikirimkan oleh orang yang mereka tidak kenal. Yang diterima bukan dari Virgon ya Kak? Dijelasin lagi Kak. Sudah itu kami sudah kita kasih. Kita sudah infokan ke penyidik. KTP yang dinyatakan single, KTP-nya itu tidak menikah loh. Jadi lalu ada saksi-saksi yang menyatakan bahwa si insan ini memang single, terus dan dokumen-dokumen lainnya. Insan terjebak pada dua pilihan berat. Kembali pada Mawa sudah tidak mungkin. Membujuk Inara pun begitu sulit. Hingga detik ini pun, ia hampir tak pernah bersuara tentang hubungan terlarang yang bikin heboh tanah air. Insan masih memperjuangkan Inara? Masih. Masih. Apa yang mohon minta maaf? Yang kalau disampaikan katanya keluarga dari Insan itu tidak ada yang mensupport. Keluarganya Insan pernah bertemu dengan saya. Apa yang disampaikan? Apa yang disampaikan? Nggak bisa saya sampaikan, tapi yang pasti keluarga Insan pernah bertemu sama saya dan Insan meminta untuk Inara tetap stay sama dia. Inara kan sempat ngomong, kalau saya mau jadi istri kedua, kemungkinan saya nggak akan memilih suami kamu. Bener nggak? Dia mendingan lebih pilih yang jelas-jelas punya. Cinta memang tidak pernah salah. Namun jika disalahgunakan, cinta mampu menghancurkan segalanya. Kehidupan Mawa dan Insan pada awalnya baik-baik saja. Hal serupa pula yang terjadi pada asmara gelap Inara dan Insan yang tidak terendus. Namun ketika bukti demi bukti mulai mencuat, jalinan cinta itu berubah menjadi kecaman, hujatan, bahkan cibiran yang menyakitkan. Insan salah langkah, Inara gelap mata, dan Mawa tidak menyangka. Ada, tadi malam juga baru di chat, disuruhnya tahajud. Jangan lupa tahajud, jangan lupa zikir, gitu-gitu aja sih. Kalau Mawa kepada Insan ke Mawa ya, saya kan nggak tahu ya. Tapi kalau Inara ke Insan terus WA ya. Dan terus WA, kirim ke saya terus sekarang Insan chat kayak gini. Apa? Sudah tidak tinggal bareng? Iya dong. Kan pada saat terakhir kali ketahuan, yang disampaikan kepada saya ya, pada saat terakhir kali ketahuan itu Inara udah bilang, udahlah kamu baik-baik aja sama rumah tangga kamu. Kalau memang kamu gak berjodoh, terus ternyata kita berjodoh, ya kamu beresin dulu aja. Terlepas dari segala tipu muslihat yang dilancarkan Insan pada Inara, Mawa tetaplah korban yang harus dirangkul. Itulah sebabnya ketika hadir di beberapa kajian, banyak artis wanita yang merangkulnya. Woman support woman. Sesama wanita seharusnya tidak saling menyakiti. Inara lapor polisi, sementara Mawa semakin sering ikut kajian, Insan justru muncul dengan kesedihannya. Dalam unggahan di media sosial, pria tersebut mengaku harus kuat menghadapi berbagai beban yang selama ini ia tanggung sendiri. Padahal, kenyataannya, beban demi beban itu diciptakan olehnya sendiri. Dari dulu, aku tumbuh dari hinaan, bukan pujian.
Dari tawa yang meremehkan bukan dukungan. Dari hari penuh penghakiman tanpa meminta balasan atau penjelasan. Dan dari dulu aku pegang prinsip melangkah dengan atau tanpa siapapun. Tulis Insan di media sosial. Saya nggak komunikasi sama mamanya, cuma tadi malam Inara bilang kalau lagi sama mama, terus bagaimana mama? Ya mama sih marah sama aku, marah kan dalam arti kok bisa begini, tapi di sisi lain kan orang tua mana yang nggak sedih anaknya dihujat. Banyak pihak yang disakiti, alih-alih meminta maaf karena telah mengacaukan kehidupan orang lain, Insan malah muncul di media sosial seolah menjadi salah satu orang yang juga tersakiti. Dilaporkan Inara karena melakukan penipuan. Kesendirian seperti inikah yang dimaksud oleh Insan? Lagi proses buat penambahan itu. Kemarin infonya masih di bin ops, laporan belum naik ke unit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang DM saya, Pak Mariono, kalau Insanul Fahmi itu katanya telah mentalak istrinya Mawa, tapi Mawa tidak mengakui bahwa suaminya telah mentalak, apakah sah? Ada juga yang bertanya, Pak Mariono, Inara Rusli itu kan katanya menyatakan mundur dari pernikahannya bersama Insanul Fahmi, apakah otomatis cerai? Oke, saya jawab ya. Kalau menurut hukum negara kita, Insanul Fahmi belum menceraikan istrinya karena belum diputus pengadilan. Begitu juga sebaliknya, Inara Rusli tidak perlu menyatakan mundur toh tidak ada pernikahan karena tidak sesuai dengan ketentuan negara. Guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait Inara Rusli ya. Nah, ini ada beberapa info lagi ya terkait Inara Rusli yang harus kita tahu ya infonya, dan kita reaction tentunya bareng-bareng guys ya. Buat kalian baru mampir jangan lupa bantu subscribe Uki Kelvin supaya kalian supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya guys ya. Yuk langsung kita simak bareng-bareng guys info dari Inara Rusli guys. Kita reaction per videonya guys. Inara Rusli nikah siri. Ini faktanya. Ramai isu yang menyebut Inara Rusli dan Insanul Fahmi katanya sudah menikah siri. Kabar ini muncul setelah Ahmad Mahrus Iskandar atau Gus Mahrus membocorkan dugaan tersebut. Tapi penting banget buat diketahui, sampai sekarang, baik Inara maupun Fahmi belum pernah mengonfirmasi kabar itu ke publik. Bahkan istri sah Fahmi, Wardatina Mawa bilang, kalaupun ada nikah siri, itu nggak tercatat negara dan tetap bisa diproses secara hukum. Waduh. Termasuk laki tersebut, mengaku bunda, padahal sudah punya istri. Bahwa pernikahannya itu sah, tapi kalau kemudian hanya untuk motif, maka hukumnya bisa menjadi haram. Jujur itu memang pahit, tapi akan terasa indah buahnya. Waduh. Di tengah isu perselingkuhan, video lawas Insanul Fahmi soal nikah muda kembali viral dan panen hujatan. Insanul dulu mengaku menikah di usia 19 tahun untuk menghindari pergaulan bebas di Jakarta dan mencari istri yang bisa menyempurnakannya dalam bisnis. Namun, warganet kini menilai alasan itu omong kosong. Mereka menghujat, menyebut Insanul Mokondo yang meninggalkan istri yang sudah mendukungnya dari nol. Kini Insanul menghadapi laporan perzinaan dari Mawa dan laporan penipuan dari Inara Rusli. Situasinya semakin rumit. Waduh. Publik kembali diguncang oleh bocoran video CCTV. Wah, ini bocor inilah sosok penyebar video CCTV Inara Rusli dan Insanul Fahmi ya, sudah terungkap berita ya, kita lihat bareng. CCTV yang memperlihatkan momen yang diduga melibatkan Inara Rusli dan juga Insanul Fahmi. Namun yang lebih menghebohkan, muncul dugaan bahwa sosok di balik penyebaran rekaman CCTV tersebut adalah musisi ternama yaitu Virgon. Dugaan ini memicu gelombang spekulasi di media sosial. Di tengah panasnya isu tersebut, Wardatina Mawa justru tampil ke publik dan membantah keras tuduhan itu, sekaligus memilih bungkam soal siapa sosok asli pemberi rekaman CCTV tersebut. Ada apa sebenarnya di balik bocoran video ini? Bocorannya semoga lancar prosesnya, dan ini bukti laporannya. Menyebar dengan cepat dan memicu dugaan adanya pihak tertentu yang sengaja membocorkan rekaman tersebut ke publik. Nama Virgon kemudian tuh ya,
Jangan-jangan ada yang bilang bahwasanya ini adalah yang menyebarkan gitu ya guys ya, yang menyebarkan adalah Bapak Virgon guys. Waduh, Bapak terseret dalam pusaran isu. Sejumlah warganet menduga sang musisi diduga memiliki akses atau ketertarikan dengan sumber rekaman tersebut. Dugaan ini berkembang luas tanpa adanya pernyataan resmi yang mengkonfirmasi keterlibatan Virgon secara langsung. Namun situasi berubah ketika Wardah Tina Mawa, sosok yang diduga mengetahui alur bocornya video ini, akhirnya angkat bicara. Dalam pernyataannya kepada sejumlah media, Wardah Tina secara tegas membantah bahwa yang beredar selama ini tidak sepenuhnya benar dan meminta publik untuk tidak menarik kesimpulan tanpa bukti yang valid. Meski begitu, Wardah Tina memilih untuk tidak mengungkap identitas sosok sebenarnya yang memberikan rekaman tersebut kepadanya. Dirinya. Apa jangan-jangan yang memberikan ya bukti-bukti itu adalah Papa Virgon? Bukannya aku ini ke Virgon ya, cuma ada kabar sih seperti itu gitu guys ya, bahwasanya katanya ya nggak mau atau benar apa enggak gitu ya, yang memberikan CCTV ini adalah Bapak Virgon ke Widyatama lagi ke Mawa ya. Waduh. Sikap bungkam ini justru memicu kecurigaan baru. Mengapa identitas pemberi rekaman itu dirahasiakan? Apakah ada tekanan tertentu atau ada kepentingan besar yang sedang disembunyikan dari publik? Sejumlah pengamat media menilai kasus ini tidak lagi sebatas isu perselingkuhan, melainkan sudah memasuk pada ranah kebocoran data pribadi dan potensi pelanggaran privasi. Itu publik terus menunggu jawaban yang pasti. Benarnya sosok di balik bocornya video yang menghebohkan publik ini, apakah kebenaran akan segera terungkap atau justru akan tenggelam di balik misteri dan tekanan? Nah, apakah nanti ujung-ujungnya dia meminta maaf gitu ya? Waduh, kasusnya akan hilang seketika gitu guys ya. Menurut kalian gimana guys tentang akhir dari kasusnya Mawa dan Ihsanul Fahmi ini dan Inara Rusli ini guys? Mungkin kalian punya pendapat atau reaction, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir, tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. See you guys.